Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang di ibadah sekolah minggu. Jumpa lagi dengan Kak Kristi, Kak Herta, Kak Maya. Iya, ada sukacita semuanya? Sukacita pastinya. Kakak Herta sukacita? sukacita Kak Kristi. Kakak Maya sukacita? Sukacita. Kalau gitu hari ini kita mau sama-sama bawa hati kita. Kita bawa sembah kita, bawa pujian kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau balas setiap kebaikan Tuhan. Sama-sama kita angkat satu lagu ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi kita katakan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Sama-sama kita angkat tangan kita buat Tuhan. Kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
selamanya. Sama-sama kita mau lipat tangan. Tutup mata adik-adik semuanya. Beri sikap yang paling baik untuk Tuhan. Kita mau buka ibadah ini dengan berdoa. Biar nanti Kakak Herta yang sama-sama pimpin adik-adik di rumah dalam doa. Mari adik-adik ikutin Kakak Herta, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari ini. Karena kasih-Mu kami ada hingga saat ini Tuhan. Iya Tuhan. Karena kemurahan-Mu kami boleh Tuhan melakukan ibadah online di pagi hari ini. Iya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi semua kami, Engkau urapi Tuhan agar kami boleh mengikuti ibadah kami dengan baik, mengikuti ibadah kami dengan tenang. Amin. Dan lawatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkati Tuhan kakak-kakak yang melayani hari ini. Biarlah kasih karunia-Mu senantiasa menyertai hidup kakak-kakak kami. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya berkata Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kak Kristi mau tanya, apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa pastinya. Kakak Herta, kita udah lama nih gak ketemu, apa kabarnya hari ini? luar biasa Kakak Kristi. Kakak Maya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, pasti semuanya yang di rumah juga luar biasa, diberkati Tuhan. Hari ini kita mau memuji Tuhan sama-sama. Kita mau katakan kasih Yesus indah-indah. Semuanya bangkit berdiri. Ayo bangkit dari kasur adik-adik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi lebih semangat. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Puji Tuhan, kasih Yesus lebih indah dari semuanya. Masih semangat Kakak Herta? Semangat Kak Kristi. Semangat ya. Kak Maya masih kuat memuji Tuhan? Masih kuat. Masih kuat memuji Tuhan. Adik-adik di rumah masih semangat memuji Tuhan? Ayo kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita angkat satu lagu ini, Ku Daki-Daki.
Kita sama-sama mendaki gunung sama Tuhan Yesus. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sama-sama mendaki lagi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka Yesus ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi dari hati. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau tadi kita udah menyembah Tuhan, kita udah angkat puji-pujian kita buat Tuhan, biar semuanya menyenangkan hati Tuhan saja. Hari ini kita mau siapin hati kita. Kita mau dengar sebagian dari firman-Nya Tuhan. Tetap kasih posisi yang paling baik. Kita mau angkat satu pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita mengurapimu,
Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sama-sama angkat tangan kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Ku tetap setia mau melayanimu. Ku tetap setia mau melayanimu. Kami mau Tuhan, kami mau setia. Haleluya. Angkat penyembahan adik-adik. Haleluya. Buka suara adik-adik buat Tuhan. Kami mau setia. Haleluya. Sebab Engkau setia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau. Oh, terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau. Tetap pada posisi adik-adik. Tetap arahkan hati adik-adik untuk Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Biar nanti Kakak Maya yang pimpin adik-adik dalam doa. Yuk adik-adik, kita sama-sama tutup mata kita, lipat tangan, kita sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat tubuh kami yang sehat, buat kesempatan yang Tuhan berikan. Meskipun tidak dapat beribadah ke gereja, kami bisa ibadah online. Tuhan, sebentar kami akan dengar firman-Mu. Tuhan yang memberkati Kakak Dita, mengurapi saat dia menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu yang berkata-kata melalui Kakak Dita. Dan Tuhan juga mengurapi hati kami, pikiran kami Tuhan. Persiapkan kami supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mengerti dan firman-Mu boleh menjadi rema yang dapat kami ingat selalu.
Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini kita mau mendengarkan kisah tentang murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kalau kita seringkali cuma menghafalkan nama-nama murid-murid dari Tuhan Yesus, kali ini kita mau mengenal siapa saja sih murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Ada berapa murid-muridnya adik-adik? Ada 12. Yuk kita akan menyimak. Yang pertama adalah Simon Petrus. Nama asli dari Simon Petrus adalah Simon. Kemudian ditambahkan oleh Tuhan Yesus dengan nama Petrus. Kata Petrus dalam bahasa Aram terjemahan Yunani artinya adalah batu karang. Simon Petrus dilahirkan di kota Betsaida dan nama ayah dari Simon Petrus adalah Yona atau Yunuh atau Jonah atau yang bisa disebut Yohanes. Simon Petrus juga punya saudara kandung yang ikut bersama-sama dengannya menjadi murid-murid Tuhan Yesus, yaitu namanya Andreas. Tahukah adik-adik bahwa Petrus ini adalah murid yang menyangkal Yesus? Sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus saat Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, Simon Petrus mengalami perubahan yang sangat besar, yaitu Petrus berani berkhotbah di depan orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Sehingga ada 3.000 jiwa yang memberi diri mereka untuk dibaptis. Dan Simon Petrus melakukan perjalanan pelayanannya sampai akhir hidupnya di Roma. Di Roma itulah ia menjadi martir. Nah, apa sih martir itu? Martir adalah seseorang yang berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaan mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dan di Roma ia menjadi martir dan mati dengan cara disalib, kepalanya di bawah oleh Kaisar Nero. Wah, luar biasa ya. Yang kedua, kita akan mempelajari Andreas. Yang kedua adalah Andreas. Dalam bahasa Yunani, Andreas artinya si pria. Nah, Andreas ini adalah saudara kandung dari Simon Petrus yang tadi sudah kita singgung. Yang sudah kita singgung tadi ya. Sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, Andreas sudah menjadi pengikut Yohanes Pembaptis. Sesudah Pentakosta, Andreas bukan saja menjadi pengikut Kristus yang pertama kali, tetapi ia juga adalah pekerja Kristen yang pertama. Dialah yang membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan Yesus. Wah, hebat sekali kan adik-adik. Adik-adik harus nyimak ya. Nanti di akhir cerita Kak Dita akan memberikan pertanyaan buat adik-adik yang harus dijawab. Dan yang ketiga yaitu Yakobus anak Zebedeus. Nama Yakobus adalah Yakobus. Itu dalam bahasa Yunani yang artinya si pegang tumit. Nah, dan diberikan arti lagi bahwa Yakobus ini adalah Tuhan melindungi. Yakobus ini adalah adik dari Yohanes, sepupu dari Yesus. Nah, orang tua mereka bernama Zebedeus dan Salome.
Sebelum mengikut Yesus, mereka Yakobus, Yohanes, dan ayahnya yaitu Zebedeus bekerja sebagai seorang nelayan. Dan Yakobus adalah murid pertama yang martir dari ke-12 Rasul Yesus. Ia mati dengan cara dipenggal kepalanya di Yerusalem. Wah, luar biasa sekali ya, berjuang untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Yuk adik-adik kita simak murid Tuhan Yesus yang keempat, yaitu Yohanes anak Zebedeus. Kalau yang tadi yang ketiga adalah Yakobus anak Zebedeus, sekarang yang keempat adalah Yohanes anak Zebedeus. Yohanes ini dalam bahasa Yunani Ionas, dari kata Ibrani adalah Yohonah yang berarti burung merpati. Keluarga Zebedeus ini berasal dari Galilea, termasuk keluarga yang kaya dan terpandang. Sekali lagi, Yakobus, Yohanes, dan Petrus adalah murid-murid yang dekat dengan Yesus. Yohanes ini adalah murid yang paling muda di antara 12 Rasul Yesus ini. Yohanes inilah yang dibuang ke Pulau Patmos. Di sana dia mendapat pewahyuan dari Allah. Wah, hebat sekali ya Yohanes anak Zebedeus ini. Dan yang kelima, kita akan mengenal Filipus atau Filipos. Filipus adalah murid yang sangat sederhana. Filipus ini juga lahir di Betsaida, berasal dari kota yang sama dengan Petrus dan Yohanes. Setelah Pentakosta, Filipus menerima kuasa Roh Kudus dan melakukan pelayanannya memberitakan Injil di Asia Kecil. Sekarang wilayahnya namanya Turki. Filipus dihukum cambuk dan dilempar ke dalam penjara serta kemudian disalibkan di daerah Hierapolis. Yuk kita adik-adik tetap mempertahankan nama Tuhan Yesus. Yang keenam, kita akan mengenal yang namanya Nathanael atau Bartolomeus. Adalah seorang yang jujur dan sangat-sangat tulus. Dia adalah murid yang paling disegani dan dihormati. Dia juga seorang yang cerdas. Dia mudah dan cepat belajar. Nathanael artinya pemberian dari Allah. Nathanael atau Bartolomeus itu berasal dari Kana di Galilea. Filipus lah yang membawa Nathanael ini kepada Tuhan Yesus. Filipus menjadi pemberita Injil di Asia dan mengajar di banyak negara. Ia mati mendapat hukuman pukulan cambuk sehingga semua kulitnya hancur terlepas. Ngeri sekali ya. Yang ketujuh kita akan mengenal yang namanya Thomas. Thomas yang artinya adalah kembar. Thomas juga disebut Didimus. Thomaslah yang meminta bukti bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit dengan memperlihatkan lubang di tangannya dan di lambung Yesus. Thomas memberitakan Injil ke Persia, ke Partia, dan di India. Di Indialah di sana dia disiksa dan tubuhnya ditusuk, ditombak, dan dilemparkan ke dalam nyala api oven. Waduh, ngeri sekali ya Thomas. Dan yang kedelapan kita akan mengenal yang namanya Matius. Nama asli Matius adalah Lewi. Lewi ini adalah seorang yang kaya dalam harta. Profesinya yaitu dia pemungut cukai. Pemungut cukai adalah penagih pajak pada waktu itu. Matius adalah orang Galilea yang lahir di Kapernaum. Ayahnya bernama Alfeus dan ibunya bernama Maria, tapi bukan Maria ibu Yesus. Matius melakukan pelayanannya ke Ethiopia dan Afrika.
Matius juga adalah penulis Injil Matius yang ada di Alkitab. Matius mati, disiksa dan dibunuh dengan pedang waktu pelayanannya di Ethiopia. Dan sekarang yang kesembilan adik-adik, kita akan mengenal Yakobus anak Alfeus. Yakobus anak Alfeus ini bukan anak Zebedeus tadi ya. Yakobus ini adalah saudara dari Matius. Nama orang tua mereka adalah Alfeus dan Maria. Yakobus anak Alfeus dikenal sebagai Yakobus kecil karena posturnya yang sangat kecil. Dia juga bekerja sebagai pemungut cukai seperti saudaranya yaitu Matius. Yakobus anak Alfeus ini menginjil sampai di Spanyol, di Inggris, dan di Irlandia. Wah, luar biasa sekali. Yang ke-10 ada Tadeus. Tadeus adalah murid Tuhan Yesus yang memiliki 3 nama, yaitu Tadeus, Lebaus, dan nama aslinya sendiri yaitu Yudas. Tapi bukan Yudas Iskariot ya. Tadeus melakukan pemberitaan Injil di Syria dan Persia. Di sanalah ia dihukum mati. Yang ke-11 adik-adik ada Simon orang Selot. Bisa disebut dengan Simon orang Kanani. Simon orang Selot menjadi penginjil di Mesir sampai di Afrika. Kemudian di Inggris dia kembali lagi ke Mesir. Simon orang Selot adalah yang dihukum mati bersama-sama dengan Tadeus tadi yang ada di Persia. Mereka disiksa, mereka dirajam batu, mereka digergaji dan kemudian dibunuh dengan pedang di Persia. Wah, serem-serem ya. Yang ke-12, yang terakhir adik-adik yaitu Yudas Iskariot. Pasti adik-adik mengenalnya ya sebagai murid Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas Iskariot ini adalah Yudas yang berasal dari Kariot. Yudas mati bunuh diri setelah ia melihat penderitaan yang dialami Yesus akibat pengkhianatannya, sehingga Yudas Iskariot diganti oleh Matias. Nah, itu adalah kisah 12 murid Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita harus tetap teguh ya, seperti martir adalah seorang yang berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita harus tetap setia, tetap mengiring Yesus sampai kita nanti sudah mati. Ketika kita kembali kepada Tuhan, kita tetap mempertahankan nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap setia ya adik-adik. Nah, inilah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saatnya kita aktivitas. Aktivitas kali ini beda dengan yang lain tentunya ya. Kita mau menjawab pertanyaan. Nanti Kak Dita akan menayangkan pertanyaan. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh adik-adik. Nanti jawaban itu bisa di video, ya, nanti dikirim seperti biasa di grup WA kita Sekolah Minggu BE ya. Nanti ada pertanyaan, kalau tadi bisa menyimak dengan baik dan mendengarkan dengan baik pasti bisa menjawabnya. Tidak boleh tanya sama orang tua ya, harus mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Ada 5 pertanyaan, nanti kirim ke grup WA Sekolah Minggu BE. Nanti siapa yang benar menjawab pertanyaannya, kalau ketemu sama Kak Dita akan diberikan hadiah. Oke, siap? Dan saatnya kita akan tutup ibadah kita dan kita berdoa ya, adik-adik lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan
buat ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji, kami memuliakan nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan kisah dari 12 murid Yesus. Kami mau meneladani murid-murid yang ada Tuhan, untuk kami tetap setia mempertahankan nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati guru-guru kami, kakak-kakak kami yang sudah melayani Engkau, mulai dari yang memuji Tuhan, yang memimpin pujian, sampai kepada pemberitaan firman-Mu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati kami, berkati orang tua kami, berkati sekolah kami, semuanya Tuhan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan menutup ibadah pada pagi hari ini, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan kita semuanya sama-sama. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Katakan Yesus satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Upah-Mu besar di surga. Upah-Mu besar di surga.